Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, komputer akuntansi akan membahas mengenai transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai di sini 3.15, menganalisis transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. 4.15, melakukan entry transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan memahami transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Yang kedua, mengidentifikasi dokumen transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Yang ketiga, menjelaskan dokumen transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Yang keempat, menentukan perbedaan cara entry transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Yang kelima, mempraktikkan cara penggunaan menu dalam entry transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Dan yang keenam, mengentry transaksi penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang. Yang pertama, untuk transaksi penjualan barang dagangan. Berikut ini langkah-langkah untuk menganalisis dan mengentry transaksi penjualan barang dagang. Sebelumnya, saya jelaskan terkait dengan penjualan. Penjualan di sini yaitu aktivitas bisnis menjual dari supplier kepada customer, dibagi menjadi dua, bisa secara tunai maupun secara kredit. Yang pertama, di sini langkah untuk mengentry transaksi penjualan, pahami terlebih dahulu informasi pada bukti transaksi. Di sini bukti transaksinya adalah faktur penjualan. Kita identifikasi mulai dari nomor fakturnya F12-02 tertanggal 10 Desember 2015. Jadi nanti nomor faktur dan tanggal ini akan di-entry di dalam aplikasi Mayop. Kemudian untuk termin 2/10 N/31%. Termin ini sudah di-entry pada saat pengisian kartu piutang. Di sini pencatatan yang kita lakukan untuk PT Prima Elektronik yang sedang melakukan penjualan kepada Toko Citra. Customernya di sini adalah Toko Citra. Apa saja yang dibeli oleh Toko Citra? Di sini di dalam tabel dijelaskan mulai dari jumlah unitnya 12, kemudian kode item barang PAC07PD dengan keterangan AC 400 watt, harga per unitnya adalah 3.300.000 dengan total 39.600.000. Ini dikenai PPN. Selanjutnya barang berikutnya dengan jumlah 9 unit. Kode itemnya adalah PAC05WD
dengan keterangan AC 690 watt, harga per unitnya 3.900.000, totalnya adalah 35.100.000, dikenai PPN. Maka ketemu subtotal di sini 74.700.000 dengan nilai PPN-nya 7.470.000. Freight collected atau biaya angkut bagi Toko Citra, sedangkan bagi PT Prima Elektronik merupakan pendapatan angkut senilai 55.000. Ini tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau NT. Kemudian total keseluruhannya adalah 82.225.000. Jadi pastikan seluruh nominal ini tercantum sesuai pada program aplikasi Mayop. Jika sudah memahami dokumen transaksi ini, selanjutnya langkah untuk mengentry transaksi penjualan barang dagangan di program Mayop. Pastikan kita berada pada menu Command Center, kemudian pilih Sales, kemudian pilih Enter Sales. Selanjutnya untuk transaksi penjualan barang dagang, jika sudah muncul sales new item seperti ini, maka klik atau pilih layout. Untuk di sini klik atau pilih layout item, kemudian klik OK. Selanjutnya nonaktifkan kolom teks inklusif dengan menghilangkan centang ini. Kemudian isikan customer dengan cara mengklik tanda scroll down list, kemudian pilih customer. Di sini adalah Toko Citra. Kemudian isikan data transaksi meliputi nomor faktur. Di sini F-12-02, tertanggal diisikan di date 10/12/2015. Selanjutnya isikan data penjualan yang meliputi apa saja: jumlah penjualan barang dagang sebanyak 12 unit, kemudian ketikkan kodenya PAC07PJ, maka description otomatis terisi. Kemudian isikan harganya 3.300.000, maka otomatis total akan terisi. Selanjutnya untuk barang yang kedua, diisikan jumlah unitnya sebanyak 9 unit, PAC05WD, diketikkan di sini, maka otomatis deskripsinya akan muncul. Kemudian ketikkan harganya 3.900.000, maka totalnya otomatis akan muncul. Selanjutnya pastikan subtotal di sini sama dengan yang berada di dokumen transaksi, totalnya senilai 74.700.000. Kemudian isikan pendapatan angkut senilai 55.000. Maka di sini 55.000 ini kode pajaknya NT, tidak dikenai pajak. Kemudian pastikan total amount-nya senilai 82.225.000 sesuai dengan yang ada di faktur. Jika penjualannya secara kredit, maka pay to day tidak perlu diisi. Jika penjualannya secara tunai, maka pay to day diisi senilai dengan total amount. Selanjutnya klik record.
Kemudian ini masih lanjutan dalam mengentri transaksi penjualan barang dagang. Setelah diklik record, selanjutnya akan muncul notifikasi please specify an account for freight charge. Kemudian diklik OK. Selanjutnya kita perlu menghubungkan income akun for freight atau pendapatan angkut dengan akun freight collected. Selanjutnya klik OK. Untuk memastikan maka bisa dengan mengecek jurnalnya. Jadi ini jurnal penjualan kepada toko Citra. Selanjutnya transaksi retur penjualan barang dagang. Sama seperti transaksi penjualan barang dagang, langkah pertama kita harus memahami informasi pada bukti transaksi. Di sini ada nota kredit. Kita identifikasi lagi. Di sini nomor fakturnya F12-02. Ini adalah nomor faktur transaksi penjualan sebelumnya. Tertanggal 10 Desember 2015. Ini termin penjualannya. Untuk nota kredit ini tertanggal 14 Desember 2015 garing NKR 12-1. Jadi nomor nota kreditnya adalah NKR 12-1. Kepada toko Citra yang beralamat di sini, apa saja yang dikembalikan oleh toko Citra, yaitu 2 unit PAC 07 PD senilai 3.300.000, totalnya 6.600.000 dikenai PPN. Untuk yang kedua, 1 unit PAC 05 WD dengan deskripsi AC 690 watt seharga 3.900.000, totalnya 3.900.000. Kemudian subtotalnya 10.500.000, dikenai PPN 10%-nya senilai 1.050.000, totalnya adalah 11.550.000. Artinya di sini dari dokumen transaksi ini PT Prima Elektronik telah mengkredit piutang toko Citra dengan rincian yang berada di tabel ini. Selanjutnya, setelah memahami dokumen transaksi, berikutnya pastikan dari menu command center, kemudian pilih sales. Setelah itu diklik enter sales. Kemudian akan muncul sales new item seperti ini, dan isikan nama customer dengan diklik di scroll down list, kemudian pilih nama customernya adalah toko Citra. Karena ini sebelumnya sudah pernah digunakan, otomatis layout itemnya sudah item. Kemudian isikan data transaksi meliputi nomor faktur. Di sini NKR 12-1 tertanggal 14 Desember 2015. Kemudian isikan data penjualan yang meliputi apa saja, yaitu jumlah barang dagangan. Di sini karena transaksinya adalah retur, maka diisikan -2.
Kemudian item numbernya adalah PAC07PD. Maka di sini di description otomatis muncul. Kemudian isikan price-nya senilai 3.300.000, sehingga muncul totalnya adalah 6.600.000. Kemudian untuk selanjutnya isikan pada kolom SIP sebanyak -1 unit. Kemudian ketikkan kode PAC05WD, maka description-nya akan muncul AC 690 watt seharga ketikan 3.900.000. Selanjutnya pastikan subtotal sudah sejumlah 10.500.000. Ini dikenai pajak PPN senilai 1.050.000, sehingga total amount-nya adalah 11.550.000. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya klik record. Setelah klik record, kemudian klik menu Sales Register, kemudian pilih tab Return and Credit. Selanjutnya, klik pilihan Apply to Sell pada bagian bawah tampilan sehingga muncul daftar transaksi yang telah terjadi. Di ini daftar transaksi yang sudah terjadi. Kemudian isikan nomor nota kredit, di sini NKR 12-1 tertanggal 14 bulan Desember 2015. Kemudian klik kolom amount apply pada transaksi yang diretur. Jadi di sini transaksi yang diretur adalah untuk transaksi tanggal 10 bulan Desember 2015. Maka diklik di bagian amount apply untuk baris tersebut di sini tepatnya. Sehingga muncul 11.550.000 sesuai dengan nominal pada dokumen transaksi. Kemudian enter, pastikan out of value-nya 0. Selanjutnya klik record. Untuk memastikan bisa dicek jurnalnya, yaitu jurnal retur penjualannya. Selanjutnya untuk transaksi pelunasan piutang dagang. Jadi langkah pertama kita amati dokumen transaksinya. Di sini adalah bukti kas masuk. Kita identifikasi lagi. Di sini nomor BKK, nomor BKM, ini maksudnya BKM 12-2. Cek nomornya I124 tertanggal 15 Desember 2015. Jadi penerimaan ini dari Toko Indah yang merupakan customer dari Prima Elektronik. Berapa jumlah yang diterima? Di sini 118.800.000. Keterangannya, penerimaan tersebut diterima pelunasan piutang dari Toko Indah dengan nomor faktur F11-9 tertanggal 23 November 2015. Kalau sudah bisa dipahami dokumen tersebut, selanjutnya menuju Mayop.
Pastikan kita berada pada command center. Selanjutnya pilih sales, klik, kemudian klik ke save payment. Maka akan muncul jendela receive payment seperti ini. Kemudian isikan akun kas pada kolom deposit to account di sini dengan cash in bank. Kemudian isikan data nama customer pada kolom customer. Jadi di sini customer silakan dipilih sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu Toko Indah, diklik, kemudian dipilih Toko Indah. Selanjutnya isikan data transaksi apa saja, yaitu dokumen transaksinya, nomornya BKM 12-2 tertanggal 15 bulan Desember 2015. Maka di sini diketik 15/12/2015. Jumlah kas yang diterima yaitu senilai 118.800.000. Untuk memonya ini otomatis terisi. Kemudian jika ada potongan penjualan diisikan di diskon di sini pada kolom sales diskon. Kemudian klik pada bagian amount apply hingga muncul angka sesuai dengan kas yang diterima. Jadi di sini diklik, kemudian akan muncul 118.800.000 sesuai dengan kas yang diterima. Kemudian tekan enter hingga out of balance-nya 0. Selanjutnya klik record, kemudian klik print letter. Untuk memastikan bisa dicek jurnalnya, yaitu ini jurnalnya. Cash in bank pada account receivable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini komputer akuntansi akan membahas mengenai materi transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai yaitu 3.16 menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Selanjutnya 4.16 dari sisi keterampilannya melakukan entry transaksi-transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran, jadi diharapkan peserta didik yang pertama di sini memahami transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dokumen transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Berikutnya yang nomor 3, menjelaskan dokumen transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil
penjualan barang dagangan, dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Sedangkan dari sisi keterampilan, di sini poin 4, poin 5, dan poin 6 di sini. Jadi untuk poin 4 menentukan perbedaan cara entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan, dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Sedangkan yang kelima yaitu mempraktikkan cara penggunaan menu dalam entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan, dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Sedangkan yang terakhir, mengentry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan, dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Yang pertama, untuk transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan. Yang perlu kalian pahami, jenis-jenis transaksinya apa saja yang termasuk dalam transaksi penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan piutang karyawan, kemudian penerimaan pendapatan bunga, penerimaan dividen, penjualan saham, penambahan setoran modal atau penambahan saham beredar, dan yang terakhir penerimaan pendapatan. Jadi jenis-jenis transaksi tersebut itu nantinya akan di entry. Kemudian transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank yang bukan dari hasil penjualan barang dagangan. Bagaimana cara mengentrynya? Jadi yang pertama, pahami dulu bukti transaksinya. Di sini adalah bukti kas masuk, kemudian kita identifikasi lagi. Itu tercantum nomor buktinya BKM 12-3, ceknya I130, tertanggal 24 Desember 2015. Penerimaan ini dari toko Indah senilai Rp3.450.000. Keterangannya piutang sebesar Rp6.900.000 yang telah dihapuskan bulan Juli 2015 ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut. Hanya setengahnya atau 50%-nya, yaitu senilai Rp3.450.000. Jadi ini termasuk penerimaan selain dari penjualan barang dagang. Maka setelah memahami dokumen transaksinya, kemudian langkah untuk mengentry dalam Mayop, pastikan berada pada Common Center, kemudian pilih banking, kemudian ini banking, klik, kemudian receive money, diklik. Selanjutnya akan muncul jendela receive money seperti ini. Jadi isikan jenis akun kas untuk menerima uang atau cek pada kolom deposit to account. Di sini diisikan cash in bank. Kemudian isikan data terkait transaksi penerimaan kas yang meliputi apa saja, yaitu nomor buktinya BKM 12-3, kemudian tertanggal diisikan pada kolom date 24 bulan Desember 2015. Jumlah uang yang diterima senilai Rp3.450.000. Memonya diisi keterangan yaitu penerimaan piutang yang dihapuskan. Kemudian
isikan akun yang dikredit atau akun selain kas yang bermutasi akibat adanya transaksi. Di sini yaitu akunnya 1.400 allowance for the full debt senilai 3.450.000. Kemudian di enter, pastikan kolom out of balance-nya bernilai 0. Selanjutnya klik record. Untuk memastikan bisa dicek jurnalnya di sini, yaitu pada tanggal 24 Desember 2015 penerimaan piutang yang dihapuskan yaitu cash in bank pada allowance for the full debt senilai 3.450.000. Selanjutnya untuk transaksi pengeluaran kas, di sini jenis transaksinya apa saja? Yang pertama, transaksi pembayaran gaji karyawan selain produksi, transaksi pembayaran biaya sewa, transaksi pembayaran biaya listrik, transaksi pembayaran pajak, PPN dan PPh, transaksi pembayaran biaya sewa, dan transaksi pengeluaran yang lain. Di sini langkah pertama kita pahami dulu bukti kas keluarnya. Nomor BKK-nya BKK 12-5, kemudian nomor ceknya PI 12-5, tertanggal 22 Desember 2015. Ini dibayarkan kepada Bank Mandiri yang berada di Jakarta. Jumlah yang dibayarkan 27.500.000 dengan rinciannya angsurannya 25 juta, bunganya 2.500.000. Maka selanjutnya menuju pada Mayop. Pastikan kita berada pada Command Center, kemudian diklik banking, setelah itu klik spend money, sehingga muncul jendela spend money. Kemudian isikan jenis akun kas untuk mengeluarkan uang atau cek pada kolom P from account, atau di sini di pojok kiri atas diisikan dengan cash in bank. Kemudian isikan data terkait transaksi apa saja. Nomor ceknya adalah BKK 12-5, tertanggal diisikan di kolom date 22 Desember 2015. Sedangkan jumlah pengeluaran kasnya diisikan di amount 27.500.000. Pada memo diisikan keterangannya pembayaran angsuran hutang pada Bank Mandiri. Selanjutnya isikan akun yang didebat atau akun selain kas yang bermutasi akibat adanya transaksi yaitu akun 2100 Bank Mandiri Loan senilai 25 juta, kemudian akun 9100 Interest Expense senilai 2.500.000, sehingga totalnya 27.500.000. Pastikan kolom out of balance-nya bernilai 0, kemudian klik record untuk memastikan. Maka cek di jurnalnya, di sini pembayaran angsuran hutang pada Bank Mandiri tertanggal 22 Desember 2015. Jurnalnya adalah Bank Mandiri Loan Interest Expense pada cash in bank. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.